Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kalian mengerjakan UX Journey dengan efektif dan efisien. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, ini adalah UX Journey yang kalian dapatkan. Ini versi kedua dari UX Journey yang ada. Jadi pertama kali sebelum kalian mengerjakan UX Journey, pastikan kalian menuliskan nama, kemudian identitas kalian, kalian tuliskan di sini. Kemudian selanjutnya adalah kalian mendeskripsikan persona kalian, kemudian kemampuan kalian secara detail dan jelas di sini. Sehingga ketika nanti saya mengkoreksi, itu saya mengetahui kemampuan kalian itu seperti apa. Kemampuan dalam hal adalah bagaimana kalian misal menganalisa sebuah data, kemudian kemampuan kalian berkomunikasi dengan orang lain, kemudian bagaimana kemampuan kalian menggunakan perangkat lunak untuk desain interaksi, kemudian apa saja misal kelebihan kalian, misal kalian bisa menguasai hal misal menguasai Figma, Adobe XD, dan sebagainya. Kemudian kalian sudah pernah mengerjakan apa saja, misal kalian sudah pernah misal mengerjakan desain untuk perusahaan A, B, C, itu lampirkan juga di sini. Sehingga kalau saya nanti ketika saya mengkoreksi itu bisa mengetahui aktivitas kalian selama ini itu yang berkaitan dengan desain interaksi apa saja. Selanjutnya adalah kalian melakukan checklist terhadap aktivitas yang ada di dalam UX. Di sini ada beberapa aktivitas yang bisa digabungkan, kemudian bisa dilaksanakan bersamaan untuk aktivitas tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan, apakah aktivitas ini harus dikerjakan semua? Jawabannya adalah iya, karena aktivitas ini adalah aktivitas standar. Jadi kalau kalian melihat salah satu metode untuk UX namanya design thinking, konsep dasarnya dari metode ini adalah dari design thinking itu sendiri. Jadi aktivitas-aktivitas yang di dalamnya itu adalah untuk membantu kalian mengeksplorasi lebih lanjut tentang permasalahan yang ada di dalam user. Kemudian aktivitas ini itu bukan merupakan aktivitas yang sekuensial. Dalam artian adalah kalian bisa mengerjakan aktivitas ini, misal kalian menggabungkan antara user story dengan desain persona type. Ini bisa kalian gabungkan. Jadi kalian bisa bertemu dengan user, kemudian kalian bisa mengerjakan bersama dengan user. Aktivitas yang kalian kerjakan, kalian checklist, kemudian di kotaknya ini kalian berikan nomor, jadi kalian aktivitas mana yang dilakukan pertama kali, misal field study nomor 1, user interview nomor 2, stakeholder nomor 3, competitive testing nomor 4. Kemudian di sampingnya kalian berikan checklist untuk mana yang sudah dikerjakan. Oke, selanjutnya adalah goal. Goal dari Anda untuk mengerjakan aktivitas ini. UX Journey sejatinya didesain untuk dapat dikerjakan selama 2 minggu. Kalau detail aktivitasnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi memang dia bisa dikerjakan dalam waktu maksimal adalah 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu, maka sebenarnya tidak lagi efektif untuk mengerjakan menggunakan metode UX Journey. Berarti studi kasus yang Anda kerjakan itu merupakan studi kasus yang sangat besar sekali dan membutuhkan tim yang sangat besar. Sedangkan UX Journey ini merupakan metode yang digunakan untuk single atau solo developer team. Jadi Anda sebagai individu, sebagai UX
researcher, kemudian sebagai developer, kemudian nanti yang berkaitan dengan user. Kalau di dalam aktivitasnya, SWOT analisis itu minimal adalah 30 menit. Kemudian prepare question ini minimal adalah 10 menit. Tetapi Anda bisa mengerjakan kurang dari 10 menit, itu malah lebih bagus lagi. Biasanya minimal untuk mengerjakan SWOT analisis itu adalah 30 menit, maksimalnya adalah 60 menit. Ini adalah detail waktu yang harus kalian penuhi untuk bisa dapat mengerjakan UX journey secara efektif. Total waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan UX journey secara keseluruhan itu adalah 16 jam atau maksimal adalah 25 jam. Nah, ini boleh dikerjakan dalam range waktu 2 minggu sesuai dengan perkuliahan kita. Masing-masing aktivitas yang ada di dalam UX journey ini sendiri, ini merupakan aktivitas yang dia bisa digabungkan, kemudian bisa dikerjakan bersama dengan user dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, kalau di dalam buku UX journey yang kita punya, yang pertama adalah field study, user interview, stakeholder interview, competitive testing. Nah, ini bisa kita gabungkan. Misal SWOT analysis itu kita gabungkan dengan field study. Kemudian prepare question kita gabungkan dengan selected question, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian competitor analysis kita gabungkan dengan SWOT analysis, mengerjakannya secara bersama-sama. Karena ya, ketika kita melakukan SWOT analysis ternyata kita mengetahui ada kompetitornya, sehingga kita bisa melakukan analisa di situ. Kemudian dokumen yang dikumpulkan di dalam setiap aktivitas, kalau SWOT analisis ada dokumen SWOT analisis, loose question, dan sebagainya. Nah, setiap aktivitas ini nanti akan kalian catat waktunya di dalam buku UX Journey yang sudah kalian punya. Jadi misal di sini yang pertama ada field study dan SWOT analysis. Waktu yang kalian butuhkan untuk field study ini berapa menit? Tuliskan di sini. Jadi tanggal berapa kalian melakukan field study, kemudian waktu yang kalian butuhkan berapa menit. Oke, kembali lagi ke goal. Nah, di goal ini kalian bisa menentukan aktivitas apa yang kalian kerjakan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya. Isinya adalah apa yang kalian kerjakan, atau kalian mau merencanakan mengerjakan apa. Misal di hari Senin, saya akan mengerjakan field study dan SWOT analysis. Waktu yang saya butuhkan kira-kira berapa? Tujuan dari UX Journey ini adalah kalian bisa memanage waktu kalian dengan baik. Oke, kita lanjut di field study. Melakukan field study adalah kita melakukan studi literatur atau studi, kita mempelajari standar, kita mempelajari legasi hukumnya, kemudian kita mempelajari kalau dia sudah punya perangkat lunak, itu kita mempelajari perangkat lunak yang ada sebelumnya. Itu untuk kita gunakan sebagai bahan untuk menentukan apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh user tersebut. Itulah tujuan dari field study. Kemudian di field study juga kita melakukan SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, sama threat analysis. Ini sudah ada pertanyaannya, advantage, unique, selling point, skill, dan other factor, dan sebagainya. Ini yang kalian jawab untuk menjawab SWOT analysis. Jadi kelebihannya apa, keuntungannya apa dengan mengerjakan yang permasalahan yang akan kalian angkat itu. Jadi SWOT analisis ini jangan ditinggalkan. Ini adalah list pertanyaannya. Kalian tinggal menggunakan list pertanyaan ini. Kemudian kalian buat tabel. Tabel kolom grafik SWOT analisis. Bisa tabel, bisa grafik. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Jangan ditinggalkan untuk SWOT analisisnya. Selanjutnya adalah kita memilih pertanyaan-pertanyaan. Kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan. Kalau kalian perhatikan dari materi yang sudah saya berikan, saya bukakan,
di requirement analysis, discovering requirement, di situ sebenarnya kalian sudah dapat menentukan apa sebenarnya pertanyaan yang bisa kalian tanyakan kepada pengguna tersebut. Contoh ini, sebagai seorang role-nya di apa, saya ingin apa, sehingga saya bisa apa. Nah, ini adalah list pertanyaannya. Tinggal kalian tentukan stakeholder-nya siapa. Ini sudah ada contohnya. Sebagai seorang traveler, saya ingin apa, sehingga saya memiliki kelebihan apa. Nah, ini adalah yang nanti akan kalian analisa untuk dijadikan sebagai requirement yang kalian gunakan sebagai analisa untuk membuat sebuah desain untuk UX-nya. Juga kalian gunakan untuk membuat sebuah persona, user behavior, dan sebagainya. Ini adalah list pertanyaannya. Jadi di sini kalian tuliskan saya sebagai stakeholder-nya apa, kemudian saya ingin apa, ditulis di sini. Saya ingin apa. Kemudian keuntungannya apa. Udah di list mulai nomor 1 sampai seterusnya. Sampai semua pertanyaan di dalam seluruh stakeholder itu tercover semua. Itu adalah cara memilih untuk pertanyaannya. Jadi memilih pertanyaan itu memang kita ingin mendeskripsikan agar ketika kita ke user itu kita bisa bertanya secara detail. Kemudian kita menemukan apa dari pertanyaan tersebut. Ini bisa kalian lewati. Jadi kalau misal ternyata di sini tidak ada temuan, ini bisa kalian lewati. Selanjutnya adalah bertemu dengan stakeholder. Nah, di sini dituliskan adalah 5-minute question. Karena pertanyaannya memang tadi sudah dijelaskan secara detail. Kalian tanyakan, kemudian jawabannya apa di sini. Kalau tidak ada temuan, ini bisa kalian lewati. Selanjutnya adalah kompetitor analisis. Direct kompetitor sama indirect kompetitor. Ini wajib kalian jawab. Karena semua yang kalian kerjakan pasti memiliki direct kompetitor sama indirect kompetitor. Kemudian review dari user terhadap kompetitor itu apa? Itu kalian harus jawab di sini. Oke, selanjutnya adalah mengeksplor. Dengan list pertanyaan yang sudah kalian jawab tadi, saya sebagai apa? Itu berarti itu adalah personanya. Hipotesanya apa? I want a, saya ingin apa? Itu adalah sebagai hipotesanya di sini. Berarti H berapa dituliskan, inginnya apa? Itu. Nah, itu list saya sebagai stakeholder A ingin apa sehingga apa itu setiap stakeholder pasti akan memiliki keinginan yang banyak sekali. Nah, itu kalian tuliskan semua di sini. Itu menjadi hipotesa kita, apakah memang itu nanti penting untuk dikerjakan atau tidak. Kemudian kalian jelaskan dari hipotesa kalian tadi, kalau misal ini penjelasannya kurang detail, kalian jelaskan di hypothesis explanation. Selanjutnya adalah identify behavioral variable. Kalian tentukan, kan tadi stakeholder A, saya sebagai stakeholder A, saya ingin apa. Nah, ingin apa itu keuntungannya dia apa. Nah, itu dibuat sebuah skala. Jadi misal saya sebagai seorang traveler, misal, saya ingin bisa melihat tiket. Nah, ketika melihat tiket itu seberapa sering dia bisa melihat tiket? Apakah sangat sering, kurang sering, atau sangat sering? Atau bahkan tidak sama sekali. Nah, itu masuk pada observe behavioral variable. Kemudian kalian jelaskan masing-masing skala itu tadi itu fungsinya untuk apa, kemudian
dari skala tersebut itu penjelasannya apa. Oke, sampai di sini kita sudah mendapatkan sebuah data dari user. Observe behavioral variable ini kalian sudah bisa mendapatkan datanya dari user. Selanjutnya adalah kalian melakukan sticky note dari user itu sendiri. Jadi permasalahan yang tadi kalian sudah dapatkan di interview awal, yang kalian mendapatkan misal saya sebagai A, misal saya A sebagai seorang traveler, saya ingin melihat harga tiket dengan cepat. Maka dituliskan di sini, melihat harga tiket dengan cepat. Ini paling mudah adalah kalian menggunakan sticky note. Jadi kalian tulis di sticky note dulu apa saja keinginannya, kemudian kalian tunjukkan ke user. Kemudian kalau sudah ditunjukkan ke user, kalian prioritaskan. Kemudian kalian tempelkan di sini. Ketika kalian memprioritaskan, tuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sudah diketahui bahwa sticky note 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah aktivitasnya tadi, keinginannya itu tadi. Itu ditempelkan di sini. Jadi gunakan sticky note untuk mempermudah. Kalau di buku UX Juni ini kita cetak karena memang kita nggak bisa untuk uh, menempatkan stiker di sini. Kalau kalian bisa mencetak dalam bentuk stiker itu malah lebih bagus. Tapi kalau saran saya gunakan saja sticky note di sini. Memang metodenya adalah sticky notes. Sama ini juga sama. Ini kalau kebutuhannya lebih dari kebutuhannya lebih dari 8, kalian gunakan sticky note pada halaman berikutnya. Selanjutnya adalah ke map interview. Nah, di map interview ini kalian bisa menggunakan secara bersamaan. Jadi ketika kalian melakukan sticky note tadi, itu kalian bisa menanyakan bersamaan dengan user. Jadi misal variabelnya tadi apa? Saya ingin melihat tiket secara cepat. Kan tadi kalian sudah menentukan skala. Kalian tentukan skalanya. Nah, untuk menentukan di dalam responden, kalau metode dari Nielsen itu mengatakan bahwa ketika setiap responden dengan karakteristik yang sama itu misal dengan stakeholder jadi kan stakeholder itu kan kumpulan dari user. Maka di di responden untuk stakeholder A itu kalian bisa menempatkan 5 sampai 10 user untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Jadi untuk setiap stakeholder kalian dapatkan minimal adalah 5 sampai 10. Jadi kalian dapatkan 10 itu lebih baik. 10 itu kalian tanya satu persatu. Termasuk juga kalau tadi kalian pakai sticky note itu jangan ditanyakan kepada satu orang, tetapi buat sebuah diskusi untuk menanyakan bahwa jadi sebuah kayak FGD from group discussion atau brainstorming, kalian tanyakan mana ini yang paling penting seperti itu. Kemudian kalian definisikan di sini aktivitas yang tadi kalian sudah dapatkan tadi, mana yang paling signifikan, mana yang paling signifikan, kalian urutkan. Jadi dari hasil sticky note tadi, serta dari hasil ini, terutama dari hasil ini kalian urutkan mana yang paling signifikan. Dari yang hasilnya sangat digunakan. Jadi kan kalian punya 10 orang setiap stakeholder. Maka dari stakeholder A itu ada berapa yang memilih jawaban yang sama, itu kalian tuliskan sini sampai yang paling rendah. Stakeholder B ada berapa orang yang memilih jawaban sama, kalian kumpulkan di sini sampai jawaban yang paling rendah. Itu untuk menjelaskan dari aktivitas di dalam significant behavior. Selanjutnya di pattern explanation ini kalian menjelaskan hasil dari ini tadi, observe a significant behavioral pattern ini, kalian gambarkan agar mudah untuk dipahami oleh user.
Jadi untuk pattern stakeholder A, misal variabelnya apa, itu kalian gambarkan. Mana yang paling paling me, jadi dalam hal yang signifikan itu subjeknya mana saja, skillnya apa. Jadi skillnya misal tidak ingin, ternyata subjeknya ada A, B, hanya 2 orang. Skill ketiga misal ingin, subjeknya ada A, B, ada D, E, F. Kemudian yang ini misal skillnya sangat ingin, subjeknya ada H, I, J, K, L, M, N, O, P, H misal. Nah ini berarti nanti kita gambarkan dengan objek yang atau skill yang dia dan subjeknya yang dia paling besar, kalian signifikan. Nah kalian gambarkan mana saja nanti yang dia paling signifikan. Itu menjadi jawabannya. Kemudian kalian jelaskan di sini apa yang dimaksudkan dari pattern itu. Oke, sampai di sini kalian sebenarnya sudah mendapatkan ide, kemudian mendapatkan kebutuhan dari si pengguna tersebut. Tujuan dari redundancy and completeness ini adalah kita ingin melihat bahwa seluruh seluruh stakeholder, kemudian seluruh pertanyaan itu sudah ditanyakan kepada user. Untuk melakukan redundancy and completeness, biasanya kita melihat atau untuk verifikasi terutama, itu kita akan melakukan satu uji lagi pada user. Jadi kalau tadi sudah ada 10 orang, maka kita menambahkan 5 orang lagi untuk mengetahui apakah pattern-nya memiliki pattern yang sama dengan, jadi pattern yang ada di sini itu memiliki pattern yang sama dengan pattern yang ada di dalam pertanyaan yang pertama tadi atau kegiatan yang pertama tadi sebelum kalian lakukan verifikasi. Kalau ternyata memiliki pattern yang sama, maka kalian mendapatkan hasil yang sudah sesuai. Tetapi kalau memiliki pattern yang berbeda, maka kalian perlu mengidentifikasi sebenarnya ada permasalahan apa di dalam pattern itu, kenapa kok tidak sama. Bisa jadi karena si user misal memang ternyata ada permasalahan yang lebih urgent, sehingga kayak misal tadi kita memesan tiket, kita ingin kita ingin bisa melihat tiket secara cepat misal, ternyata bukan cepatnya yang diinginkan oleh user, tetapi adalah uh, bukan harganya itu dia bisa ditampilkan secara lebih cepat, jadi lebih spesifik lagi, bukan hanya kepada websitenya bisa menampilkan harga secara cepat, tetapi juga bukan menampilkan jadwal secara tepat, tetapi bisa menampilkan harganya itu secara cepat. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, kalau seperti ini, maka kalian harus menggali lagi bahwa kalian menggali menggunakan 10 orang lagi, kemudian kalian verifikasi menggunakan 5 orang lagi. Kemudian kalian centang apakah kalian sudah melakukan seluruh aktivitas ini atau belum. Kemudian ini kalian jawab pertanyaannya, kemudian kalian deskripsikan. Sebagai contoh, apakah ada persona yang hilang di dalam mapping tersebut, karakteristiknya atau objeknya? Kalau iya, jelaskan. Kalau tidak, tinggal dijawab aja sudah dilakukan verifikasi dan sudah memenuhi. Tapi kalau misal kalian tadi menjawab iya karena ada perbedaan, maka kalian jelaskan perbedaannya kenapa. Oke, ini untuk kalian bisa, jadi ini kan sifatnya kan kita ingin memanage waktu kita untuk melakukan proses penggalian kebutuhan, juga untuk proses membuat desain interaksi. Nah, proses manajemen itu kadang membuat kita merasa stres. Nah, padahal konsepnya adalah well-being. Jadi kita ingin kesejahteraan dari developer itu tetap terjaga. Maka apa yang kalian rasakan di sini itu tuliskan. Jadi perasaan kalian itu tuliskan.
Kemudian apa yang ingin saya lakukan, yang belum bisa saya lakukan itu tuliskan di sini. Sehingga saya bisa mengetahui, oh bahwa ketika mengerjakan ini ternyata si user ini merasa stres karena dia tidak bisa mendapatkan kesulitan mendapatkan responden. Kemudian apa yang coba dia lakukan, itu tuliskan di sini. Sehingga saya bisa mengetahui apa yang usaha apa yang dilakukan oleh user tersebut. Oke, selanjutnya adalah membuat persona. Persona ini harus dilengkapi secara detail, jangan hanya nama, kemudian motivasi. Kalau dari tugas sebelumnya itu banyak sekali yang jawabannya itu asal, jadi dia membuat persona yang saya sendiri nggak tahu apakah itu memang persona asli atau tidak. Yang jelas dari jawabannya itu sudah persona yang dibuat-buat. Nah, kalian gambarkan personanya, kemudian kalian tuliskan secara detail. Kemudian kalian sketch persona tersebut. Jadi orangnya itu hubungannya dengan aktivitas apa. Jadi kalian buat sebuah diagram boleh, orangnya sedang melakukan apa, kemudian misal membuka laptop, kemudian mencari tiket, kalian gambarkan di sini website mencari tiket, dan sebagainya. Itu boleh. Malah itu lebih bagus. Kalau kalian bisa menggambarkan lebih detail, malah lebih bagus. Setiap persona di setiap stakeholder itu paling nggak diwakili dari 5 persona. Jadi kalau setiap stakeholder tadi kalian mendapatkan 10, maka paling nggak diwakili oleh 5 persona yang persis. Nanti kalau tadi ada pertanyaannya, ada stakeholdernya ada 3, ya berarti paling nggak personanya ada 15. Selanjutnya kalian membuat UX journey. Gambaran dari UX journey sebenarnya adalah gambaran yang ada di dalam sketch persona ini, tetapi gambarannya lebih detail lagi untuk aktivitasnya. Jadi di customer journey ini kalian menjelaskan atributnya apa saja, kemudian kalian deskripsikan, kemudian kebutuhannya apa, tantangannya apa, kemudian peluangnya apa. Itu kalian tuliskan di sini dalam bentuk kotak-kotak. Kemudian di sini baru kalian melakukan pembuatan persona. Jadi kalian misal user action, pertama kali dia apa, kemudian setelah itu dia melihat membuka browser, kemudian dia melakukan searching tiket, kemudian dia melakukan proses pembelian tiket, pembayaran, dan sebagainya. Nah, nanti kemudian pada bagian mana dia yang merasa frustasi, itu gambarkan. Kalau dia masih di dalam satu satu apa satu kotak yang sama, jadi misal mulai dari membuka website, kemudian mau mencari tiket sampai pembelian berada di sini, ya berarti dia nggak ada masalah. Tetapi kalau misal ternyata bergerak ke kanan, ini kan dia merasa frustasi. Jadi misal di sini dia merasa frustasinya pada saat pada saat pencarian tiket. Berarti kan grafiknya dari membuka membuka laptop, membuka browser, mencari tiket di sini. Berarti kan garisnya ke sini. Kemudian ketika setelah membeli dia merasa 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 nyaman lagi, misal di sini. Itu. Nah, itu digambarkan juga untuk setiap persona. Maka gambarannya ada 15. Nah, memang idealnya untuk buku UX Journey ini tidak dicetak langsung satu buku, tetapi modelnya adalah dicetak dalam bentuk lembaran-lembaran yang kemudian nanti bisa kalian gabungkan menjadi satu. Nah, untuk itu biasanya memang kita cetak satu persatu, baru nanti kalau mau dikumpulkan itu bisa kalian jilid atau kalian bisa menggunakan kalian cetak sendiri menggunakan kertas binder polos,
Kemudian ketika kalian kumpulkan, misal kalian beli penjepit untuk binder, itu bisa. Selanjutnya adalah kalian menjelaskan user skenario-nya, gambaran yang tadi membuka browser, membuka laptop, membuka browser, mencari tiket, itu kalian jelaskan di sini semua, setiap aktivitas secara detail. Kemudian set map, ketika dia membuka browser, kemudian dia membuka halaman situs, kemudian dia kemana? Apakah langsung ke menu pencarian tiket? Berarti kalau menu pencarian tiket di sini. Setelah itu dia mengetik apa? Mengetik purchase misalnya. Kemudian mengetik uh, pembayaran misalnya. Kemudian mencetak tiket. Nah ini satu segmen seperti itu. Setelah itu kalian buat wireframe-nya. Jadi website website dari pembelian tiketnya kalian gambarkan di sini. Screen name, komponennya apa saja. Misal ada komponen tombol login, tombol apa, dan sebagainya. Itu kalian tuliskan di sini. Boleh hanya di tablet saja, boleh digambarkan juga di desktop. Kalau digambarkan dua-duanya lebih bagus. Selanjutnya adalah pengujian. Nah, kalian memilih kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif, fokusnya adalah kepada mengapa desain tersebut dibuat, kemudian bagaimana konsep dari desain itu. Kalau kuantitatif, ini biasanya menggunakan responden yang sangat banyak. Nah, ketika kalian memilih kualitatif, kalian bisa menggunakan pakar untuk melakukan pengujian. Jadi misal pakar, dosen, atau ya kalau dosen saya bisa mungkin dihindari ya, karena memang eh, kalau semua ke dosen akhirnya nanti semua pengujiannya akan sangat berat. Kalian bisa mencari pakar, misal lulusan sarjana informatika yang pernah membuat desain interaksi, atau kalian ke orang yang paham dengan desain interaksi, itu kalian lakukan pengujian. Nah, kalau ini biasanya cukup 5 orang saja untuk melakukan pengujian sudah cukup. Jadi menggunakan A/B testing ini sudah cukup. Jadi misal kalian mempunyai desain yang lama, kemudian desain yang baru kalian tampilkan, kemudian setiap variabel yang di atas tadi yang user A ingin apa itu diuji semua di sini di A/B testing. Jadi 5 orang itu kalian lakukan pengujian. Tapi kalau kuantitatif, biasanya minimal itu ada di angka 100 user. Sifatnya biasanya bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan interview, dan sebagainya. Tapi paling mudah adalah kuesioner. Nah, dari kuesioner ini kalian bisa menggunakan beberapa framework, misal HERT, misal SUS, scale usability itu, kemudian use questionnaire, atau kuesioner yang lain yang merupakan standar untuk biasa digunakan untuk membuat mengevaluasi desain interaksi. Kemudian nanti hasilnya kalian tuliskan di sini. Gitu. Itu untuk penjelasan dari UX Journey. Kemudian dokumen apa yang dikumpulkan. Nah, karena setiap aktivitas ini kalian lakukan, setiap aktivitas ini kalian wajib mengumpulkan menggunakan paper dan video. Jadi kita ingin melihat bahwa kalian itu memang benar-benar mengerjakan. Jadi ketika kalian ke user, itu kalian harus terlihat antara kalian dengan usernya. Jadi kalau ada kalian dengan 5 user yang brainstorming, ya kalian harus terlihat dengan 5 orang tersebut. Kemudian kalian melakukan sticky note. Jadi di meja tersebut kalian round table atau seperti apa. Kemudian 5 orang berkumpul. Kemudian kalian tempel sticky note-nya. Mana yang paling prioritas itu kalian pilih. Kemudian mereka menata satu persatu seperti itu. Begitu juga ketika mereka melihat
pengujian. Di pengujian juga kalian harus menunjukkan. Kalau misal pakai kualitatif, berarti 5 orang kalian rekam. Seperti itu. Itu untuk UX Journey yang bisa kalian kerjakan dalam waktu 16 jam sampai 25 jam. Sekian untuk penjelasan UX Journey. Terima kasih.